walaupun ibaratnya bukan darah langsung, tetapi ketika kita imani itu benar-benar darah Kristus kan, Mo, yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan. Itu maksud Ibu, saya, Mo. Ibu tadi tanya tentang kita yang terima atau tentang substansi ekaristi itu. Ini Ya, setelah tentang bingung lagi. substansi ekaristi itu, Mo. Maksud saya itu Makanya saya bilang tentang formulasinya. hubungannya. Ibu tadi formulasi keliru pertanyaan saya. Ya, Ibu tadi betul. tanya Sedikit keliru kita ya, Mo, sebagai maaf. kita sebagai Israel baru. Ya, karena kita gereja adalah Israel baru, untuk menjadi anggota gereja maka harus dibaptis. Itu pertama harus di situ. Jadi standar pertama untuk bisa terima ekaristi harus menjadi anggotanya, anggota gerejanya. Untuk menjadi anggota gereja atau Israel yang baru ini dalam Kisah 15 ayat 15-16, aku akan mendirikan kembali rumah Daud yang runtuh supaya ditinggali, dihuni oleh semua bangsa. Nah, untuk masuk ke dalam Israel baru atau gereja ini melalui pembaptisan, yaitu menjadi anggota tubuh. Dari situ ibu pertanyaan kedua. Makanya itu pertanyaan mana yang ini tentang anggota gereja. Ibu pertanyaan pertama kali sebagai Israel baru atau omong tentang ekaristi. Ini makanya saya mau jawab yang mana, Ibu? Spesifiknya lebih ke ekaristi sih, Mo. Karena kan Protestan itu kan menolak ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus. Tuh, maksud saya itu sebenarnya spesifiknya di situ gitu. Tapi ibu masuknya lewat anggota gereja Israel baru, maka langsung bilang ekaristi. Bagaimana membuktikan ekaristi sebagai tubuh Kristus, sebagai darah Kristus? Tapi saya sudah jelaskan tadi malam, tapi tidak apa. 1 Korintus 10 ayat ke-16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dan cawan yang di mana kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Karena itu bab 11 ayat 27. Karena itu bukan simbol, itu sungguh-sungguh persekutuan sungguh-sungguh, maka bab 11 ayat 27, yang tidak layak tetapi pergi terima, dia berdosa kepada apa? Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau itu simbol, bukan berdosa kepada tubuh dan darah, melainkan berdosa kepada roti dan berdosa kepada cawan. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekarang saya kembalikan pertanyaan kepada ibu. Maksud dari pertanyaan ibu seperti ini atau seperti apa? Iya, Mo, betul seperti itu. Karena bagi saya, Mo, penting sekali untuk ini kita selalu bicarakan, karena orang-orang di luar Katolik itu kan menyerang kita ini lewat ekaristi juga gitu. Dan orang-orang itu kan nggak malas kan untuk nonton YouTube gitu. Untuk melihat kembali, Romo udah menjelaskan ini berulang-ulang. Mohon maaf ya teman-teman, kita perlu membicarakan hal-hal yang paling penting. Karena bagi saya ekaristi itu adalah ibaratnya seperti nafas gitu ya. Jadi kita harus memahami betul-betul sungguh-sungguh tentang ekaristi sebagai sumber hidup kita secara rohani, juga secara tubuh fisik kita gitu. Ya, saya sudah jelaskan tadi malam, saya sudah jelaskan banyak, mungkin hampir 1 jam lebih. Ya ibu, oke. Ya. Terima kasih. Okay. Terima kasih atas waktunya, Mo. Santai saja. Mungkin tadi malam ibu tidak dengar. Teman-teman harus tambah sedikit. Oke.
Terima kasih ya Ratu Felicia, Lisa, Bu Fensia, dan semua yang naik tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan menambah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bye. Semangat. Oke.